Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nana Hasanah dengan NPM 0227241173. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dengan judul optimalisasi infrastruktur dalam industri syariah di era digital. Jadi, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Let's get started. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan. Era digital telah menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Digitalisasi telah menggeser paradigma operasional perbankan dari yang sebelumnya sistem manual dan fisik menuju sistem yang berbasis teknologi dan informasi digital. Dalam konteks ini, industri perbankan tidak lagi hanya mengandalkan kantor cabang fisik, melainkan bertransformasi menuju layanan berbasis digital seperti internet banking, mobile banking, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Namun demikian, tantangan besar muncul bagi industri perbankan syariah yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba, gharar atau ketidakpastian, dan basyir atau spekulasi. Oleh karena itu, inovasi digitalisasi di bank syariah harus memastikan bahwa setiap teknologi dan layanan yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren positif dalam 1 dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar bank syariah terus meningkat, meskipun masih berada di bawah 10% dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan dukungan infrastruktur digital yang mumpuni. Digitalisasi dan optimalisasi infrastruktur menjadi kunci penting untuk memperkuat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional lainnya, terutama di era transformasi digital global. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia atau SDM, kebijakan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti fintech dan regulator. Infrastruktur yang kuat memungkinkan bank syariah memberikan layanan yang cepat, aman, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bagaimana mengoptimalkan infrastruktur perbankan syariah di era digital menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan dan peluang di masa depan. Secara umum, infrastruktur perbankan mencakup seluruh perangkat, sistem, jaringan, dan mekanisme yang mendukung kegiatan operasional bank agar berjalan dengan efisien dan aman. Infrastruktur tidak hanya bersifat fisik seperti kantor cabang, mesin ATM, dan jaringan komunikasi, tetapi juga mencakup infrastruktur digital seperti sistem core banking, data center, cloud computing, keamanan cyber, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaannya. Dalam konteks modern, infrastruktur perbankan berarti digital merupakan kombinasi antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software, jaringan data, serta sistem keamanan transformasi yang mendukung transaksi perbankan secara elektronik. Dengan kata lain, infrastruktur perbankan adalah fondasi yang memungkinkan seluruh aktivitas perbankan, baik penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun layanan pembayaran, dapat berjalan sesuai optimal dan efisien. Ada pula prinsip-prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip dan hukum Islam.
Prinsip utama dalam operasional bank syariah adalah larangan riba atau bunga. Terus ada juga gharar, kepastian yang tidak berlebihan, dan masyar, spekulasi atau perjudian. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil serta transaksi yang berbasis aset nyata. Beberapa akad utama dalam perbankan syariah ini meliputi mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk menjalankan usaha bersama. Terus ada juga murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ada juga ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa. Dan yang terakhir wadiah, yaitu titipan murni dari nasabah kepada bank. Dengan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap inovasi digital yang diterapkan dalam perbankan syariah harus memastikan bahwa sistem dan teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seterusnya ada juga digitalisasi dalam sistem keuangan syariah. Nah, digitalisasi perbankan adalah proses pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam layanan keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi memiliki makna ganda. Selain untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing, digitalisasi ini juga berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap keuangan syariah atau finance inclusive. Digitalisasi mencakup berbagai aspek, antara lain adalah ada transformasi operasional, yaitu penerapan sistem core banking berbasis digital yang memungkinkan seluruh transaksi dicatat secara real time dan terintegrasi. Terus ada juga transformasi layanan, yaitu penyediaan aplikasi mobile banking syariah, internet banking, dan sistem pembayaran digitalisasi yang mudah diakses oleh nasabah. Ada juga transformasi produk, yaitu pengembangan produk digital syariah seperti pembiayaan online, zakat, dan wakaf digital, cara investasi berbasis syariah melalui platform digital. Transformasi ekosistem, yaitu kolaborasi antara bank syariah dengan perusahaan fintech syariah, marketplace halal, dan lembaga sosial Islam yang membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Digitalisasi membawa peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pengalaman nasabah. Namun, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur, regulasi, serta sumber daya manusia yang mumpuni agar transformasi ini dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan industri perbankan syariah di era digital. Nah, yang pertama ini ada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Keberadaan bank syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Dalam 2 dekade terakhir, jumlah bank syariah dan unit usaha syariah meningkat pesat, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pangsa pasar totalnya masih sekitar 7-8% dari keseluruhan industri perbankan nasional, pertumbuhan aset perbankan syariah secara konsisten lebih tinggi daripada bank konvensional. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi pengembangan bank syariah, terlebih di negara-negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seperti Indonesia. Pemerintah juga telah mendukung perkembangan perbankan syariah melalui kebijakan integrasi bank-bank syariah milik BUMN ke dalam satu entitas besar, yaitu
Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat permodalan, memperluas jaringan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, digitalisasi juga menjadi fokus utama BSI untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya literasi digital, masyarakat perbankan syariah kini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat transformasi digital. Bank syariah tidak lagi bisa bergantung pada sistem manual atau pelayanan konvensional, melainkan harus mampu menyediakan layanan cepat, mudah, dan aman melalui platform digital yang sesuai dengan syariah. Kedua, ada peran teknologi dalam perbankan syariah. Teknologi informasi berperan vital dalam mendorong efisiensi dan inovasi di sektor keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan teknologi bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga sebagai sarana memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Teknologi memungkinkan penerapan sistem audit dan pelaporan yang transparan, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Beberapa bentuk penerapan teknologi dalam perbankan syariah antara lain yang pertama ada core banking system syariah, sistem utama yang mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional perbankan mulai dari tabungan, pembiayaan hingga pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Terus ada juga mobile banking syariah atau aplikasi digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, membayar zakat atau sedekah hingga pembiayaan mikro tanpa harus ke kantor cabang. Terus ada digital payment dan kris syariah, penerapan sistem pembayaran non tunai yang sesuai prinsip syariah seperti pembayaran zakat atau sedekah digital. Ada juga artificial intelligence atau AI dan big data dimanfaatkan untuk analisis perilaku nasabah, penilaian risiko pembiayaan, serta meningkatkan pelayanan berbasis personalisasi tanpa melanggar prinsip syariah. Ada juga blockchain syariah, teknologi desentralisasi yang menjamin transparansi transaksi sehingga cocok digunakan untuk audit dan pelaporan keuangan syariah yang membutuhkan kejelasan akad. Dengan penerapan teknologi tersebut, bank syariah dapat memperluas basis nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, integrasi antara teknologi dan nilai-nilai syariah juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam yang aman dan beretika. Lanjut, ada yang ketiga itu transformasi digital bank syariah di Indonesia. Transformasi digital telah menjadi strategi utama bagi bank syariah di Indonesia. Beberapa contoh implementasi digitalisasi antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI telah meluncurkan BSI Mobile yang menawarkan layanan transaksi, pembiayaan, hingga investasi berbasis digital. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi kegiatan finansial, tetapi juga menyediakan fitur zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf digital. Bank Muamalat mengembangkan layanan digital dengan mengadopsi konsep branchless banking untuk menjangkau nasabah di daerah terpencil. Ada juga Bank Mega Syariah yang mulai memanfaatkan cloud computing untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas sistem transaksi digital. Selain perbankan syariah, ekosistem fintech syariah juga tumbuh besar. Bank startup fintech seperti Alami, Etis, dan Investri Syariah yang bekerja sama dengan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip Islam. Kolaborasi ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan formal dan inovator teknologi digital. Transformasi digital ini bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir. Selanjutnya ada kondisi infrastruktur perbankan syariah saat ini. Yang pertama ada kesiapan teknologi dan sistem secara umum. Infrastruktur teknologi informasi di perbankan syariah masih dalam tahap pengembangan menuju kematangan digital.
Bank-bank besar seperti BSI dan Bank Muamalat sudah memiliki sistem core banking yang terintegrasi. Namun masih terdapat kesenjangan antara bank besar dan bank syariah kecil. Beberapa unit usaha syariah masih menggunakan sistem yang belum sepenuhnya kompatibel dengan teknologi digital terkini. Keterbatasan investasi dan sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pembangunan infrastruktur digital ini. Sistem teknologi yang tidak seragam membuat integrasi antar bank syariah menjadi sulit, sehingga menghambat upaya kolaborasi ataupun di konsolidasi data industri secara menyeluruh. Namun demikian, tren positif mulai terlihat. Banyak bank syariah mulai mengadopsi cloud-based banking system yang lebih efisien dan fleksibel. Teknologi ini memungkinkan bank menghemat biaya infrastruktur fisik sehingga mempercepat implementasi inovasi layanan baru. Selain itu, sistem keamanan data juga memiliki prioritas utama. Sering meningkatnya risiko kejahatan cyber di sektor keuangan. Ada juga regulasi dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia atau BI terus mendorong penguatan infrastruktur keuangan syariah. Nah, salah satu langkah penting adalah penyusunan roadmap untuk pengembangan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025 yang menekankan digitalisasi sebagai fokus utama. Selain itu, OJK juga mengatur ketentuan mengenai layanan digital banking, termasuk penerapan Know Your Customer atau KYC, digital dan keamanan transaksi elektronik. Bank syariah wajib memastikan bahwa sistem digital yang digunakan tetap memenuhi prinsip syariah dan memiliki sertifikasi dari Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program Gerakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau GREKS yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal digital termasuk sektor keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong sinergi antar bank syariah, fintech halal, e-commerce halal, dan lembaga pendidikan untuk mencapai ekonomi syariah yang berdaya saing global. Terus ada juga peran sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah adalah kesiapan sumber daya manusia. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi, informasi, dan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah. Banyak bank syariah masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja ahli yang menguasai aspek teknis dan fikih muamalah sekaligus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk mencetak tenaga profesional yang mampu menjembatani antara aspek teknologi dan nilai-nilai syariah. Program pengembangan SDM yang ideal harus mencakup pelatihan digital literasi, keamanan cyber, inovasi layanan keuangan digital, dan manajemen risiko syariah. Selain itu, kerjasama antar bank syariah dan lembaga pendidikan tinggi juga perlu diperkuat untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada juga infrastruktur fisik dan digital infrastruktur fisik dan digital. Meskipun fokus utama saat ini adalah digitalisasi, infrastruktur fisik tetap menjadi aspek penting terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Bank syariah perlu mengembangkan model hybrid service yang menggabungkan layanan digital dengan dukungan layanan fisik seperti agen bank syariah atau branchless banking. Selain itu, konektivitas dan keandalan jaringan telekomunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi perbankan syariah ini. Kolaborasi antar lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati akses layanan digital keuangan syariah. Pembahasan selanjutnya ada tantangan dan permasalahan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Perkembangan digital membawa peluang besar bagi perbankan syariah, namun di sisi lainnya juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek regulasi,
sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah dalam mengoptimalkan infrastrukturnya. Yang pertama, ada keterbatasan teknologi inti atau core banking system. Salah satu hambatan utama dalam digitalisasi bank syariah adalah keterbatasan pada sistem inti. Sebagian bank syariah di Indonesia masih menggunakan sistem yang diadaptasi dari bank konvensional, bukan sistem yang didesain khusus untuk transaksi berbasis syariah. Hal ini menimbulkan berbagai kendala seperti keterbatasan fleksibilitas dalam mencatat akad syariah, misalnya murabahah, musyarakah, atau ijarah, serta kesulitan untuk melakukan integrasi dengan teknologi digital modern. Akibatnya, inovasi produk menjadi lambat dan biaya operasional meningkat. Selain itu, proses pengembangan atau penggantian sistem inti memerlukan investasi besar. Bagi bank syariah kecil, hal ini menjadi beban berat karena keterbatasan modal dan kemampuan teknis. Terus yang kedua, ada keamanan data dan risiko cyber. Dalam ekosistem digital, keamanan data menjadi isu yang sangat krusial. Kejahatan cyber seperti phishing, malware, dan data breach bisa menyebabkan kerugian besar bagi bank dan nasabah. Bagi perbankan syariah, pelanggaran terdapat keamanan data yang berimplikasi pada aspek moral dan kepercayaan publik. Prinsip keadilan dan amanah dalam Islam mengharuskan lembaga keuangan menjaga data dan aset nasabah dengan penuh tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, bank syariah ini wajib memiliki sistem keamanan berlapis, termasuk penggunaan enkripsi, firewall, dan audit sistem secara berkala. Sayangnya, tidak semua bank syariah memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menghadapi serangan cyber yang semakin kompleks. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran keamanan digital di kalangan karyawan maupun nasabahnya. Terus ada juga yang ketiga, integrasi dengan fintech dan ekosistem digital. Perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam berkolaborasi dengan perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Kemudian fintech syariah mulai tumbuh pesat sebelum semua bank syariah membuka diri untuk integrasi sistem. Padahal kolaborasi dengan fintech dapat memperluas jangkauan layanan bank syariah ke segmen masyarakat yang belum terlayani, unbanked population. Melalui teknologi Application Programming Interface atau AP, bank dapat bekerja sama dengan platform digital untuk menyediakan layanan pembiayaan mikro, pembiayaan zakat, atau investasi halal. Hambatan integrasi ini seringkali muncul karena perbedaan standar teknologi, kekhawatiran keamanan data, serta belum adanya regulasi yang benar-benar mendukung integrasi antar platform dalam konteks syariah. Terus yang keempat, ada keterbatasan SDM dan literasi digital. Transformasi digital menuntut kemampuan SDM yang memahami baik aspek teknologi maupun prinsip syariah. Namun kenyataannya masih sedikit tenaga profesional yang memiliki kompetensi di kedua bidang tersebut. Kebanyakan karyawan bank syariah berasal dari latar belakang ekonomi atau keuangan Islam, sementara keahlian di bidang teknologi informasi masih terbatas. Sebaliknya, tenaga ahli atau IT seringkali kekurangan memahami akad-akad syariah yang kompleks. Kesenjangan ini menghambat pengembangan sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan layanan keuangan digital, termasuk layanan perbankan syariah ini. Hal ini membatasi perluasan adopsi digital banking. Terus masalah yang terakhir, ada persaingan dengan bank konvensional digital. Bank konvensional ini di Indonesia telah lebih dulu melakukan transformasi digital. Mereka juga memiliki sumber daya besar untuk mengembangkan digital banking, ekosistem yang canggih dan user friendly. Sementara itu, bank syariah masih berusaha menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang lebih efisien.
Akibatnya, dalam hal kecepatan transaksi, fitur aplikasi, dan integrasi layanan, bank syariah sering tertinggal dibanding bank konvensional. Namun demikian, perbankan syariah memiliki keunggulan nilai, yaitu prinsip keadilan dan keberkahan. Tantangannya adalah bagaimana mengomunikasikan nilai-nilai tersebut melalui layanan digital yang modern, efisien, dan mudah diakses. Mungkin itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk